Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas soal-soal SBMPTN mengenai ejaan atau EYD. Sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran pada kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, mari pada soal nomor 1, yaitu manajer perusahaan multi produk itu berasal dari kalangan elit. Di dalam manajemennya selalu menggunakan sistem kontrak. Dalam pernyataan di atas, terdapat kesalahan penulisan kata serapan, yakni A. Manager seharusnya manager. B. Multi produk seharusnya multi produk. C. Elit harusnya elite. D. Manajemen harusnya manajemen. E. Sistem harusnya system. Jawaban nomor 1 yaitu yang C. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa kata serapan, yakni yang dalam penulisan huruf memiliki fonem E. Akan tetapi, fonem tersebut tidak dibunyikan. Misalnya ada kata elite menggunakan huruf E, tapi di sini E-nya tidak dibunyikan. Jelas ya? Sekarang soal nomor 2. Pemakaian konfiks yang benar pada gabungan kata terdapat pada A. Pertanggungjawaban. B. Keikutsertaan. C. Pengalihan bahasa. D. Pendayagunaan. E. Disebabkan. Jawaban nomor 2 yang benar yaitu penulisan kata majemuk yang ditulis terpisah ketika mendapatkan konflik harus dirapatkan. Jadi penulisan yang tepat adalah yang B, yaitu keikutsertaan. Jelas ya? Keikutsertaan penulisannya digabung. Sekarang yang soal nomor 3. Penulisan kata depan yang benar terdapat pada kalimat A. Di mana pintu keluar? B. Lebih baik belajar di dalam negeri daripada di luar negeri. C. Surat itu ditujukan kepada keluarganya. D. Setiap minggu, Pak Ahmad pergi keluar kota. E. Seminar itu bertempat di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UGM. Jawaban yang benar yaitu yang E. Yang termasuk kata depan adalah kata di, ke, dari, pada, kepada, daripada, bagi. Untuk penulisannya, semua kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Bentuk di dan ke sering tertukar dengan bentuk perfik atau awalan. Kata depan di dan ke cirinya menunjukkan tempat, sedangkan awalan di dan ke menunjukkan perbuatan. Jadi, penulisan kata depan yang benar yaitu pada opsi E. Kata di mana seharusnya ditulis di-nya berdiri sendiri, di mana. Yang opsi B, penulisan daripada seharusnya digabung. Ya, penulisan kata daripada digabung. Opsi C, penulisan kepada seharusnya digabung karena bukan menunjukkan tempat ya, atau bukan menunjukkan
kata depan. Sedangkan yang D, kata keluar seharusnya ke-nya ke berdiri sendiri. Jadi penulisannya tidak digabung ke luar. Yang benar jadi jawabannya yang E. Contohnya, seminar itu bertempat di lembaga pengabdian kepada masyarakat UGM. Di sini benar karena D menyatakan tempat dan penulisannya dipisah. Jelas? Sekarang yang soal nomor 4. Tanda koma digunakan secara benar dalam kalimat berikut, kecuali. Jadi ini benar semua, kecuali ada satu yang salah. Penulisannya, tanda komanya. Jika diperhatikan secara cermat, data penelitian ini ada 2, yaitu X dan Y. Yang B, namun perlu disadari bahwa ego pribadi harus dikendalikan agar tidak merugikan orang lain. C, sebenarnya dia tidak terlibat dalam kegiatan ini, tetapi ia selalu mengikutinya dengan baik. D, walaupun semua tugas sudah dikerjakan, tetapi rajin membaca buku di perpustakaan. E, komponen sistem pembelajaran meliputi tujuan, media, metode, dan evaluasi. Jawaban yang benar yaitu yang B, karena kata hubung antar kalimat harusnya diikuti tanda koma, dan kata namun merupakan kata hubung antar kalimat. Penggunaan tanda koma. Kata penghubung tetapi, melainkan, sedangkan, dan itu harus diikuti dengan tanda koma karena itu merupakan kata penghubung. Semoga anak-anak jelas ya. Sekarang nomor 5. Penulisan daftar pustaka yang benar. Kalian sudah tahu ya, penulisan daftar pustaka sudah dipelajari dari SMP. Sekarang kita tinggal mengulang. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah yang A. R.A. Kartini 1987. Nama pengarangnya R.A. Kartini, tahunnya 1987, titik. Judul bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, titik. Tempat terbit Jakarta, penerbitnya titik 2 ya. Penerbitnya Balai Pustaka, titik. Yang B, nama pengarangnya Keraf Gores, titik, 1985 tahunnya. Judul bukunya Argumentasi dan Narasi, titik. Tempat penerbitnya Indi Flores, tempatnya di Pustaka Jaya. Yang C, nama penerbitnya nama pengarangnya Gores Keraf, titik. Tahunnya 1985, titik. Judul bukunya Argumentasi dan Narasi, titik. Pengarangnya Ende Flores, titik 2. Tempatnya Pustaka Jaya, titik. Yang D, Krida Laksana, Harimukti, dan Kencono, Joko. Ini nama penerbitnya. Lebih dari 1 orang. Yaitu Krida Laksana, Harimukti, Kencono, dan Joko. Judul bukunya Seminar Bahasa Indonesia, tahunnya 1968, tempat penerbitnya Ende Flores,
tempat penerbitnya Nusa Indah, 1971. Yang E, Rosidi Ayib, tahunnya 1977, Laut Biru Langit Biru, judul bukunya, penerbitnya Pustaka Jaya, tempat terbitnya Jakarta. Jawabannya yang benar yaitu yang B. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah nama pengarang disusun balik jika lebih dari satu kata dan ditandai dengan koma. Kedua, urutan setelah nama pengarang yang disusun balik yaitu tahun penerbit, judul buku, tempat penerbit, dan kota penerbit. Yang ketiga, masing-masing unsur tersebut ditandai dengan titik, kecuali antar kota penerbit dengan nama penerbit ditandai dengan titik 2. Yang keempat, judul buku ditulis dengan huruf kursif atau huruf miring atau diganti dengan garis bawah. Itu cara penulisan daftar pustaka yang benar. Sekarang kita lanjut soal nomor 6. Penulisan kata-kata yang dicetak miring pada kalimat-kalimat di bawah ini benar, kecuali A. Anto sekarang sedang menempuh program pasca sarjana. B. Antar kota Yogyakarta dengan kota Kebumen berjarak 100 km. C. Semua agama di Indonesia bersifat monoteistis. D. Yang dibeli ibu kemarin adalah jenis semangka non-biji. E. Subbab itu membicarakan masalah ketenaga kerjaan. Jawabannya yang benar yang B. Karena di sini antar kota seharusnya dipisah. Sedangkan antar kota dirangkai karena antar sebagai afiks. Itu ya, kecualinya jadi yang B. Sekarang soal nomor 7. Kalimat berikut ini yang ditulis dengan aturan EYD adalah A. Saya tidak akan membeli mobil mahal karena tidak punya uang. Oleh karena itu, saya harus rajin menabung. C. Atas bantuan saudara, saya mengucapkan terima kasih. D. Malam makin larut. Pekerjaan belum selesai juga. Yang E. Semua siswa, baik yang laki-laki maupun perempuan, mengikuti ujian. Jawabannya yang D. Karena option A, tanda koma seharusnya dihilangkan. Option B, sesudah oleh karena ini harusnya ada tanda koma. Option C, kata sapaan saudara seharusnya diawali huruf kapital saudara, jadi S-nya besar. Yang D, option D, kalimat yang sesuai dengan aturan EYD, tanda baca titik koma digunakan dalam kalimat majemuk implisit tanpa konjungsi. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi di sini ada tanda koma walaupun tidak ada kata konjungsinya atau kata penghubungnya. Karena di sini merupakan kalimat majemuk implisit. Ya. Sedangkan yang E kenapa salah? Sebelum kata baik dan sesudah kata perempuan seharusnya ada tanda koma. Jelas ya? Semoga anak-anak jelas. Sekarang soal nomor 8. Kesalahan penerapan EYD terdapat pada kalimat A. Banjir yang melanda kota Jakarta dan sekitarnya sehingga hingga kemarin belum surut.
sehingga makin menambah penderitaan ratusan ribu warga. B. Di beberapa tempat masih banyak warga belum berhasil dievakuasi dari tempat tinggalnya. C. Banjir juga melanda Kabupaten Tegal. Akibatnya, sebuah gedung sekolah dan halamannya terendam lumpur. D. Seorang koreografer tidak boleh main-main dan asal-asalan dalam menggarap jika diserai sebuah event. E. Seperti layaknya keraton-keraton di Pulau Jawa, Keraton Sumeneb juga memiliki sebuah masjid agung yang dikenal dengan sebagai Masjid Jamik. Jawabannya di sini bisa A, bisa E. Karena kesalahan penerapan EYD terdapat pada kalimat A, tanda koma sebelum kata sehingga seharusnya dihilangkan. Sedangkan opsi E, kata Masjid Agung seharusnya menggunakan huruf kecil karena di awal kata bukan mengacu pada nama diri Masjid Agung. Itu ya. Jadi opsinya jawabannya bisa dua ini. Bisa A, bisa E. Sekarang yang nomor 9. Kalimat berikut yang termasuk kalimat yang benar menurut kaidah bahasa. Tepat penggunaan kata dan jelas isinya adalah A. Mengubah kebiasaan hidup seseorang tidaklah pekerjaan mudah. B. Bupati menghadiahi piala kejuaraan kepada Lurah Ampel. C. Upacara keagamaan di dalamnya bersama-sama tampil berbagai bentuk kesenian. D. Kebutuhan akan makan oleh manusia tidak dapat menanggung sampai besok. E. Di pabrik itu, setiap mandor membawai 10 orang kuli. Jawaban yang benar yaitu yang E. Kalimat yang termasuk kalimat benar menurut kaidah bahasa tepat menggunakan kata dan jelas isinya adalah E. Karena yang A, kata tidaklah seharusnya diganti dengan bukanlah. Karena kata yang muncul sesudahnya berjenis kata benda. Sedangkan kata tidaklah dapat mendahului kata yang berjenis kata kerja atau kata sifat. Sedangkan yang B, seharusnya menghadiahi diganti menghadiahkan. Yang C, seharusnya dalam upacara keagungan di dalamnya ditampilkan bersama-sama berbagai bentuk kesenian. Yang D, seharusnya kebutuhan makan manusia tidak dapat ditunggu sampai besok. Jadi jawabannya yang E, yaitu di pabrik itu setiap mandor membawakan sejumlah 8 orang kuli. Sekarang selanjutnya nomor 10. Kalimat berikut yang semua ejaan ditulis sesuai dengan aturan EYD adalah A. Jaringan infrastruktur di negara ginseng Korea Selatan berkembang pesat. B. Pusat antar kota itu terguling. Bus antar kota itu terguling sehingga menewaskan 10 penumpang. C. Organisasi itu dilengkapi dengan sejumlah subseksi yang berjenjang. D. Segitiga itu sama sisi dengan panjang sisi 3 meter. E. Alat pandang dengar itu dibeli dengan harga mahal di Semarang.
Kalimat semua ejaan sesuai EYD adalah kalimat E. Yang A, sekarang harusnya ada tanda koma setelah kata ginseng dan kata selatan. Karena keterangan oposisi. Sedangkan yang B, seharusnya kata antar kota digabung menjadi antar kata. Penulisannya digabung, bukan dipisah antar sendiri, kota sendiri. Sedangkan seharusnya yang C, seharusnya kata subseksi digabung menjadi subseksi. Penulisannya digabung, bukan sub sendiri, seksi sendiri. Sedangkan yang D, seharusnya kata segitiga digabung penulisannya segitiga, bukan segi sendiri, tiga sendiri. Jadi segitiga itu penulisannya digabung. Jadi jawaban yang benar yaitu yang E. Alat pendengar, alat pandang pendengar itu dibelinya dengan harga mahal di Semarang. Demikian anak-anakku penjelasan dari Ibu, pembahasan dari soal-soal hari ini. Semoga kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa mengerjakan soal-soalnya dengan benar. Dan selamat belajar, semoga sukses selalu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.